to my channel, Nadil Flakes. Hujan gerimis menyelimuti kota malam itu. Jam menunjukkan jam 2:43 dini hari ketika sebuah mobil ambulans melaju cepat menuju rumah sakit. Di dalamnya, Ibu Debbie terengah menahan rasa sakit yang datang berulang-ulang. Ibu, tenang ya. Kita langsung bawa ke ruang operasi. Dokter jaga hari ini, Dokter Sabil. Dok, kondisi Ibu Ratna agak lemah, tekanan darah drop, tapi pembukaan sudah lengkap. Saya dokter yang akan membantu ibu hari ini. Tenang, fokuskan untuk melahirkan. Suster, tolong siapkan alatnya. Kita bantu prosesnya. Fokus, jangan sampai ada komplikasi. Teriakan nyaring ibu menggema di lorong rumah sakit. Ibu menggigit bibir, memejam kuat, lalu mendorong sekuat tenaga. Sementara itu, Pak Arman menunggu di depan ruang operasi dengan dihantui rasa takut. Tak lama, tangisan bayi terdengar di ruangan. Sabil, terima kasih ya sudah membantu saya. Kamu masih mau nolongin saya setelah semua yang saya lakuin ke kamu? Saya, dokter Bu, tugas saya menyelamatkan nyawa, bukan menghakimi masa lalu. Kamu terlalu baik dibandingkan saya yang selalu jahat. Bu, ini bagian dari profesi saya. Saya di sini untuk membantu siapapun tanpa memandang masa lalunya. Bagi saya, semua pasien itu sama, Bu. Masa lalu seseorang bukan alasan untuk tidak ditolong. Saya seorang dokter, Bu. Saya menyelamatkan nyawa, bukan mengorek luka lama. Sambil berjalan keluar dari ruang operasi, Ratna hanya bisa menangis. Hatinya remuk oleh rasa bersalah yang terlambat. Sementara itu, rumah sepi. Debbie ditinggal sendirian di rumah. Sudah lewat tengah malam, sejak sore, ibunya dibawa ke rumah sakit oleh suami barunya. Debbie tidak ikut, bukan karena tak peduli, tapi karena hatinya masih rumit, apalagi sejak sang ibu hamil lagi dari bapak barunya. Debbie merasa asing, seperti ada keluarga baru terbentuk, dan dia hanya tamu lama yang lupa diusir. Tak lama ponselnya berdering. Deb, adikmu sudah lahir. Bayinya perempuan, ibu dan adik bayi sehat. Nanti kalau kamu mau, datanglah ke rumah sakit ya. Iya, Pak. Selamat ya. Maaf, Pak. Hari ini kayaknya aku nggak bisa ke sana. Ada meeting sama klien, kayaknya bakal molor juga. Mungkin besok aku ke sana ya. Iya, nggak apa-apa Deb. Bapak ngerti kok, kalau besok kamu sempat, datang aja. Bayinya pasti udah di kamar biasa, nggak di ruang observasi lagi. Iya, Pak. Mungkin besok aku sempatkan. Woi Dep, tumben ngajakin ke pantai malam-malam, cowok mana lagi yang lu galauin? Bukan cowok, Fa. Barusan Pak Arman nelpon ibu gua. Udah lahiran. Hah? Serius? Gila, cepet banget ya? Terus, lu ke rumah sakit? Enggak, gue bilang ada meeting sama klien. Padahal ya, sebenarnya gue cuma belum siap aja, Fa. Lu ngerasa aneh ya? Yah, namanya juga keluarga episode baru. Siapa tahu, nanti lu dapet peran utama lagi. Parah, Fa. Rasanya tuh campur aduk banget. Gue seneng ibu selamat. Tapi ada sedih juga. Kayak gue bener-bener bukan bagian dari keluarga baru dia. Gue ngerasa kayak tamu, Fa. Bahkan pas dikabarin tadi, gue ngerasanya kayak cuma formalitas. Bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Dep, lu tetap anak ibu lu. Gak peduli hidup dia udah berubah kayak gimana. Rumah baru, suami baru, anak baru. Lu tetap anaknya. Lu berhak kok buat ngerasa kecewa. Gua ngerti. Tapi jangan mikir lu dilupain. Kadang butuh waktu aja buat nerima semua perubahan ini. Tapi bener deh, kalau lu udah siap, coba datang ke rumah sakit. Lihat adik lu sendiri. Siapa tahu hati lu jadi lebih lega. Iya, mungkin besok gue ke sana. Tapi gue belum tahu juga. Bakal coba ke sana deh. Lu wajib temenin gue ya. Rumah sakit swasta ternama, lorong menuju ruang NICU. Debbie baru selesai menjenguk ibunya yang baru melahirkan. Saat hendak keluar ruangan, dia melihat seseorang berdiri dengan jas dokter. Jantungnya langsung berdegup keras. Sabil. Debbie, gua denger ibu lu udah melahirkan. Selamat ya.
sekarang dokter di sini. Gua nggak nyangka bakal ketemu lu di sini. Iya, Deb. Gua yang menangani ibu lu waktu lahiran. Gua nggak tahu itu beliau. Sampai staf ngasih nama lengkap pasien. Tenang aja, Deb. Gua tetap tangani dengan baik. Karena gua dokter, gua nggak bawa dendam ke meja operasi. Gua nggak tahu harus ngomong apa. Gua minta maaf. Gua bener-bener minta maaf, Bill. Gua masih inget semua kesalahan gua ke lu. Dan gua nyesel. Gua egois. Gua jahat. Gua cuma ikut-ikutan ibu gua. Nyiksa lu. Padahal lu gak salah apa-apa. Gua malu, Bill. Bener-bener malu. Bahkan, ibu gua pun diselamatin lu. Padahal dulu dia pengen lu keluar dari rumah secepatnya. Deb, gua udah terlalu capek buat marah. Buat benci, gua udah gak mau mengingat semuanya. Semua perlakuan lu dan ibu lu. Karena kalau gua inget, gua makin ngerasa sesak. Gua pengen ngelupain semuanya. Bukan buat kalian, tapi buat diri gua sendiri. Gua pengen hidup tenang. Itu aja. Gua jadi dokter, nggak nyari pengakuan. Gua kerja di sini buat bantu orang. Maafin gue ya, Bill. Gue akan terus belajar jadi orang yang lebih baik. Mungkin bukan buat lu, tapi buat diri gue sendiri. Itu langkah awal yang bagus. Tapi inget, Deb, maaf itu bukan cuma kata-kata. Itu harus dibuktiin. Debbie berdiri diam di lorong, menangis diam-diam. Bukan karena dimarahi, tapi karena akhirnya sadar bahwa orang yang paling dia rendahkan sekarang adalah orang yang paling menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebuah kedai kopi kecil di dekat rumah sakit. Fafa sudah menunggu di pojok ruangan, melihat Debbie datang dengan wajah murung dan mata sembab. Deb, ya ampun, lu kenapa? Muka lu kayak abis diguyur realitas hidup. Gua ketemu Sabil barusan. Apa? Di mana? Terus, gimana? Dia dingin banget, Fa. Tapi bukan marah yang biasa. Dingin yang kayak udah gak nyisain ruang buat gua. Gak ada dendam, tapi juga gak ada maaf. Dia terlalu sakit, Deb. Kadang, orang lebih milih lupa daripada ngebuka luka yang udah ditutup paksa. Dan yang bikin tambah nyesek, dia tetap nolongin ibu gua pas lahiran. Dia yang bantu ibu di ruang bersalin. Padahal dulu gua sama ibu nyakitin dia parah banget. Gua tahu, tapi mungkin ini waktunya lu juga berdamai, Deb. Mulai dari ibu lu, udah waktunya lu hadapin semuanya. Jangan lari terus. Iya, gua harus temuin ibu dulu. Di suatu rumah sakit. Lantai khusus ibu dan bayi. Hari mulai sore, Debbie dan Fafa baru turun dari lift. Keduanya tampak gugup tapi berusaha santai. Lu, udah yakin kan, Deb? Ini bukan cuma sekedar nengok bayi. Ini akan menjadi babak baru hidup lu. Ya, gue juga gak tahu rasanya gimana. Terus terang, campur aduk. Tapi gue harus datang. Setidaknya, gue tunjukin kalau gue masih peduli dengan keadaan. Yang sejujurnya masih belum bisa gue terima. Debbie, Fafa, masuk. Ibu kamu juga baru bangun. Iya, Pak. Aku mau lihat adik. Permisi ya, Pak. Tante, ini ada sedikit bingkisan. Terima kasih, Fafa. Lucu banget ya. Mirip siapa nih? Pak Arman atau ibu waktu muda? Adikmu ini mirip kamu. Mirip kamu waktu kamu masih bayi. Deb, bayi ini bisa jadi influencer dari lahir lo. Lihat tuh pipinya. Tebel banget, kayak bakpao. Parah lu, Fa. Anak orang dibilang bakpao. Kalau kamu mau, kamu bisa pelan-pelan deketin dia. Adik kamu juga tahu siapa kakaknya. Ada ikatan batin di antara kalian. Setelah hampir 1 jam di ruang perawatan dan bermain dengan adiknya, Debbie dan Fafa memutuskan untuk pulang. Pak, saya sama Fafa pulang duluan ya. Saya takut pulang kemalaman. Besok juga kerja. Iya, Deb. Terima kasih ya. Udah datang. Ibu kamu seneng banget tadi. Hati-hati di jalan ya. Kabarin kalau sudah sampai rumah.
Sebelum masuk lift, Debbie dan Fafa sempat bersalaman ke Pak Arman yang berdiri di depan ruang perawatan. Dunia Debbie memang belum sepenuhnya sempurna, tapi hari itu terdapat awal yang baru. Thanks for watching. Subscribe sekarang.